Nah, silogisme ini merupakan cara berpikir atau penyimpulan tidak secara langsung. Jadi sama dengan induksi. Ya, artinya di dalam pemikirannya untuk sampai kepada satu kesimpulan atau konklusi itu memerlukan proposisi ketiga yang berbeda dengan misalnya oposisi atau konversi. Ya, oposisi itu kan hanya melawankan saja gitu. Ya, melawankan proposisi gitu. Dua proposisi. Jadi melawankan negatif dan afirmatifnya. Nah, di silogisme ini untuk sampai kepada konklusi pada kesimpulan itu memerlukan proposisi ketiga, ya, atau memerlukan termedius. Jadi nanti juga akan kita ketahui ya mana misalnya premis minor, mayor, konklusi. Nah, untuk sampai kepada konklusi itu kan harus melewati dulu premis mayor misalnya ya. Kalau diawali dengan premis minor, kemudian ke premis mayor. Nah, itu yang dimaksud dengan proposisi ketiga. Nah, apa yang disebut dengan silogisme? Ya, atau di sini secara khusus ya silogisme kategoris, ya, silogisme kategoris atau kias Hamli. Nah, nanti ada silogisme hipotetis. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kias Hamli atau silogisme kategoris adalah pemikiran dari pengetahuan yang lebih umum untuk menyimpulkan pengetahuan yang lebih khusus, ya, melalui premis-premis yang berbentuk proposisi kategoris. Nah, ini pemikirannya. Jadi satu proses penyimpulan dari pengetahuan yang lebih umum. Maksud yang lebih umum ini di sini apa? Nah, yang dimaksud lebih umum di sini itu antara gabungan dari premis mayor dan premis minor ya. Kalau menurut para logisi Eropa, atau premis minor kemudian premis mayor ya di dalam pandangan logisi Arab. Nah, itu pengetahuan yang lebih umum. Nah, bisa kita lihat ya misalnya di dalam contoh untuk berargumen ya atas kesimpulan yang bersifat umum, yang bersifat khusus, yaitu kambing memiliki mata. Nah, kambing memiliki mata, kalau di dalam induksi itu kan binatang memiliki mata. Nah, ini kambing memiliki mata, ya. Ini kan sifatnya khusus sebab kambing itu adalah bagian dari keseluruhan dari binatang gitu. Nah, kambing memiliki mata. Nah, ketika ditanya kenapa kambing memiliki mata, nah itu para logisi Arab atau berdasarkan logisi Arab itu akan menjawab karena kambing itu adalah binatang. Dan semua binatang itu memiliki mata. Nah, maka kambing itu memiliki mata. Ya, atau kalau menurut logisi Eropa itu kenapa kambing memiliki mata, itu akan menjawab karena semua binatang itu memiliki mata.
dan kambing itu adalah binatang, maka kambing memiliki mata. Nah, semua binatang memiliki mata, kambing adalah binatang, nah itu bersifat umum. Nah, kemudian kesimpulannya itu bersifat khusus, yaitu kambing memiliki mata. Itu maksud ya dari pengertian ini. Jadi pemikiran dari pengetahuan yang lebih umum untuk menyimpulkan pengetahuan yang lebih khusus melalui premis-premis yang berbentuk proposisi kategoris. Nah, ini premis-premisnya itu kan berbentuk proposisi kategoris gitu. Proposisi kategoris itu proposisi yang berupa subjek dan predikat, kemudian ada penetapan hukum ya oleh predikat terhadap subjek gitu. Ya, semua binatang itu memiliki mata. Nah, itu semua binatang itu adalah subjek, yaitu kopula, kemudian memiliki mata itu adalah predikat. Nah, predikatnya memiliki mata itu menetapkan hukum pada subjek gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan proposisi kategoris. Nah, kemudian ada pengertian kedua. Nah, ini pengertian kedua itu berargumen dengan keseluruhan, dengan kuliah atau universal atas sesuatu yang menjadi bagiannya, ya, atau juz'iyah atau partikular. Nah, ini sebetulnya secara substantif itu sama ya dengan pengertian yang pertama. Jadi berargumen dengan keseluruhan. Nah, tadi kan sifatnya keseluruhan. Jadi semua binatang itu memiliki mata. Ya, kambing adalah binatang. Nah, itu keseluruhan ya, kuliah, universal. Nah, atas sesuatu yang menjadi bagiannya, juz'iyah, partikular, yaitu kambing. Jadi kambing itu adalah bagian daripada binatang. Dimana tadi kesimpulannya itu bahwa kambing itu memiliki mata. Ya, jadi kias hamli atau silogisme kategoris itu adalah berargumen dengan keseluruhan atas sesuatu yang menjadi bagiannya. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita bisa lihat di struktur silogisme kategoris ya. Nah, ini struktur silogisme kategoris menurut logisi Arab ya. Kambing adalah binatang. Jadi ini dari premis minor dulu. Nah, kemudian premis mayor, kemudian konklusi ya. Nah, jadi ini ada struktur silogisme kategoris logisi Arab ya. Nah, di sini ada kambing adalah binatang, itu premis minor. Semua binatang itu memiliki mata, premis mayor. Nah, maka kesimpulannya jadi kambing memiliki mata ya. Jadi kambing memiliki mata. Nah, itu kesimpulannya, natijah ya, atau kesimpulan atau konklusi. Nah, jadi ini adalah berpikir dari umum ke khusus ya. Nah, anteseden ya, yang merupakan gabungan dari premis minor dan mayor, ini adalah bersifat umum ya. Semua binatang memiliki mata. Nah, di sini terlihat ya bahwa binatang itu adalah keseluruhan dari kambing ya. Nah, ini umum ya. Kemudian ada konsekuen. Nah, ini khusus. Jadi konsekuen itu lebih khusus. Konsekuen ini ya kesimpulan ya, atau natijah atau konklusi. Nah, jadi ini berpikir dari umum ke khusus. Nah, hanya dimulai dengan premis minor ya, kemudian premis mayor. Nah, baru kesimpulan atau natijah ya, atau konklusi. Jadi ketika ditanya atas kesimpulan ini, kambing memiliki mata, kenapa kambing memiliki mata? Nah, maka jawabannya adalah karena kambing adalah binatang. Nah, itu premis minor. Nah, semua binatang memiliki mata. Nah, itu premis mayor. Jadi kambing memiliki mata. Itu adalah natijah ya, atau kesimpulan. Nah,
kalau yang kedua ini adalah struktur silogisme kategoris logisi Eropa ya. Jadi ini diawali dengan premis mayor ya, diawali dengan premis mayor ya, semua binatang memiliki mata. Nah, ini premis mayor ya. Karena di sini mengandung term mayor di sini ya. Jadi binatang itu ya keseluruhan, ini mencakup kambing ya. Semua binatang memiliki mata. Nah, baru kambing adalah binatang, jadi kambing memiliki mata. Ini sebetulnya sama dengan yang tadi, hanya diawali dengan premis mayor. Jadi ketika ditanya kenapa kambing memiliki mata, maka berargumentasi dengan karena semua binatang itu memiliki mata ya, dan kambing adalah binatang, jadi kambing memiliki mata. Nah, bagaimana ini antara struktur silogisme kategoris yang menurut logisi Arab tadi yang diawali dengan premis minor, dan struktur silogisme kategoris logisi Eropa ya, ini yang dimulai dengan premis mayor ya. Nah, ini apa bedanya? Ini sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi di dalam menemukan kebenaran silogisme itu sebenarnya tidak ada bedanya, hanya mungkin ya kalau menurut saya juga ini kan terlihat ya, mungkin oleh kita semua juga terlihat. Jadi argumentasinya itu lebih nyambung begitu ya, ketika ditanya kenapa kambing memiliki mata? Nah, karena kambing itu adalah binatang. Jadi itu lebih nyambung yang diawali dengan premis minor ya, berarti yang dari logisi Arab gitu, daripada yang diawali dengan premis mayor ya, dari logisi Eropa ini. Nah, tetapi ini juga diakui oleh salah seorang logisi Eropa ya, siapa Stanley Johnson. Nah, itu bahwa untuk ya, atau menemukan ya, untuk menemukan kebenaran proposisi dengan untuk menemukan kebenaran silogisme ya yang lebih cepat itu dengan menyimpan ya premis minor di awal gitu ya. Jadi dengan dimulai oleh premis minor. Nah, itu jadi mungkin lebih kebenarannya lebih cepat ya untuk menemukan kebenarannya itu. Nah, itu sebetulnya itu saja bedanya ya. Jadi di dalam kecepatan ya dalam menemukan kebenaran silogisme itu. Nah, aturannya ya, ini aturan silogisme ya. Jadi muqaddimah sugro atau premis minor ya harus termasuk di dalam muqaddimah kubro ya, premis mayor, atau juga sebaliknya ya, bahwa muqaddimah kubro premis mayor itu harus mencakup premis minor gitu ya. Jadi kambing itu adalah binatang ya, semua binatang memiliki mata. Nah, itu kambing itu premis minor ya, kambing memiliki mata ya. Kemudian kambing itu adalah binatang begitu. Binatang memiliki mata. Nah, kemudian kambing adalah binatang. Nah, di situ premis minor ya, kambing memiliki mata ya, atau premis mayor dulu ya, bolehlah premis minor dulu ya, ini premis minor. Nah, premis minor itu kambing adalah binatang ya, kambing adalah binatang itu tercakup ya pada binatang ya, semua binatang. Jadi binatang memiliki mata. Nah, demikian juga sebaliknya.
Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan premis minor ya, atau muqaddimah sugro? Muqaddimah sugro atau premis minor itu adalah proposisi yang mengandung hadul asgor ya, atau term minor ya. Term minor itu yakni term yang menjadi maudu ya, atau subjek pada natijah ya, atau pada kesimpulan. Nah, tadi kambing memiliki mata. Nah, berarti term minor itu adalah kambing ya, minor. Jadi minor ya, ini di bawah mayor, binatang gitu. Jadi kambing itu tercakup oleh binatang. Nah, itu adalah had asgor gitu ya, atau term minor. Jadi term yang menjadi maudu, yang menjadi subjek ya, atau maudu pada kesimpulan. Nah, sementara muqaddimah kubro itu adalah proposisi yang mengandung hadul akbar ya, atau term mayor, yakni term yang menjadi predikat pada natijah atau kesimpulannya. Kalau dari contoh tadi itu apa berarti ya, mata ya, kambing memiliki mata ya, kambing memiliki mata. Nah, term mayor itu adalah memiliki mata, karena memiliki mata itu ada pada muqaddimah kubro ya, ada muqaddimah kubro, yaitu apa namanya, kambing memiliki mata, semua binatang memiliki mata ya, semua binatang memiliki mata gitu. Atau kalau di muqaddimah apa namanya, sugro ya, juga itu apa, kambing itu adalah binatang gitu ya, kambing adalah binatang. Nah, itu ya apa namanya, pengertian dari premis minor dan premis mayor. Nah, tadi dikatakan bahwa apa, silogisme dengan mendahulukan premis minor itu lebih mudah untuk menemukan kebenaran silogisme ya. Nah, ini kemudahan struktur silogisme Arab ini dapat dilihat dalam skema ini. Jadi yang pertama itu adalah premis minor ya, kambing adalah binatang. Nah, ini premis minor gitu ya, premis minor, karena mengandung term minor ya. Tadi term minor itu yang menjadi subjek ya, term yang menjadi subjek pada kesimpulan, yaitu kambing. Nah, di mana kesimpulannya itu kan kambing memiliki mata. Nah, kemudian premis mayor ya, baru premis mayor. Nah, premis mayor itu semua binatang memiliki mata di sini. Nah, ini karena mengandung term mayor ya. Term mayor itu yang menjadi predikat pada kesimpulan. Jadi memiliki mata ya di sini. Jadi mengandung memiliki mata, di situ kan ada semua binatang memiliki mata. Maka kesimpulannya itu jadi kambing memiliki mata ya. Nah, tadi ada, kita mendengar term medius ya, ini term medius. Nah, ini yang dimaksud, ada yang mengatakan bahwa kenapa ini disebut, atau silogisme ini ya, khususnya silogisme kategoris ini merupakan pemikiran tidak langsung. Nah, ini karena membutuhkan apa, proposisi ketiga ya, atau juga ada yang mengatakan membutuhkan term medius ya. Term medius itu adalah term yang menyambungkan antara premis minor dan premis mayor. Nah, di sini ada kata binatang. Jadi kambing adalah binatang. Nah, semua binatang memiliki mata. Jadi kata binatang ini menyambungkan premis minor dan mayor. Ya, premis minor dan mayor, term medius. Kambing adalah binatang. Nah, semua binatang. Nah, itu jadi menyambungkan, ini kata binatang ini menyambungkan premis minor dan mayor. Semua binatang memiliki mata. Jadi kambing memiliki mata. Nah, ini terlihat sekali ya kemudahannya. Jadi ketika ada pernyataan atau satu kesimpulan, kambing memiliki mata, ya, kemudian ditanyakan argumentasinya, kenapa kambing memiliki mata?
Maka jawabannya karena kambing adalah binatang dan semua binatang memiliki mata. Begitu. Ya, jadi kambing memiliki mata. Nah, itu mungkin ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ini penjelasan silogisme kategoris ya, atau kias hamli. Nah, kemudian di dalam Sulamun Nawrok ini disebutkan ya sama seperti apa namanya, intinya seperti tadi. Sumal kiasu indahum kismani, ya, kemudian kias atau deduksi itu ya, atau silogisme ya, atau untuk menjadi silogisme itu ditambah al-kias al-mantiki di dalam redaksi yang lain. Nah, kias itu indahum menurut para logis itu kismani. Jadi ada dua, ada paminhu mayud'a bil iktironi. Nah, diantaranya ada yang disebut dengan iktironi. Iktironi itu berbarengan. Nah, ini yang dimaksud iktironi di sini ini adalah kias hamli atau silogisme kategoris, karena proposisinya itu berbarengan, tidak dikecualikan. Tadi ya, semua binatang itu memiliki mata, ya, kambing itu adalah binatang gitu. Nah, wahwa dan silogisme itu adalah alladzidalla ala natijah. Silogisme kategoris itu yang menunjukkan pada natijah gitu ya, jadi menghasilkan natijah bikuatin secara tidak langsung. Jadi kalau ada kata bikuatin ya, ini secara tidak langsung lawan dari bil fi'li ya, atau bi fi'lin secara langsung. Nah, waktu so bil hamliyah, dan ini dikhususkan silogisme kategoris atau kias hamli. Nah, karena nanti ada yang mengatakan bahwa kias ya, kalau kias apa namanya, kias ini apa namanya ya, silogisme hipotetis, kias sarti ya, kias sarti itu di situ kan tidak dengan bikuah katanya ya, tidak secara langsung ya, karena memang kesimpulannya itu sudah ada pada premis pertama gitu. Nah, itu mungkin nantilah akan kita bahas ya. Wama minal muqaddimati sugro. Nah, dan muqaddimah sugro ya, apa yang merupakan muqaddimah sugro atau tadi apa namanya premis minor ya, payajibu indirojuha fil kubro. Jadi harus termasuk ya fil kubro, termasuknya fil kubro di dalam premis mayor gitu ya. Jadi harus termasuk di dalam premis mayor gitu. Semua binatang memiliki mata gitu. Nah, kan itu premis mayor. Nah, kambing itu adalah binatang gitu. Nah, kambing adalah binatang. Nah, kambing adalah binatang itu termasuk pada semua binatang memiliki mata, karena kambing itu adalah bagian daripada binatang gitu. Wadzatu haddin asgori sugrohuma. Nah, dan yang memiliki had asgor atau term medius itu adalah sugrohuma ya, premis minor gitu. Wadzatu haddin akbari kubrohuma, dan yang memiliki term mayor, nah itu adalah premis mayor gitu. Wa asgoru fadzaka dzundiroji ya, dan yang minor itulah yang termasuk gitu pada premis mayor. Wa wasatun yulgo ladal intaji ya, wa wasatun yulgo ladal intaji, dan wasat itu dibuang ya ketika pada ini ladal intaji, pada kesimpulan, pada konklusi. Jadi konklusi atau kesimpulan di dalam silogisme itu yaitu dengan membuang wasatnya ya, atau term medius itu ya. Tadi kan term mediusnya itu binatangnya. Jadi situ kan ada
semua binatang itu memiliki mata. Nah, kambing adalah binatang gitu. Atau kalau ini dulu apa namanya, premis minor dulu, kambing adalah binatang. Nah, semua binatang itu memiliki mata. Nah, tinggal buang saja itu ya terem mediusnya, binatangnya. Jadi kesimpulannya itu kan kambing. Jadi tidak ada binatang itu, kambing memiliki mata. Nah, itu maksudnya ya. Tummal qiyasu indahum kismani faminhu ma yud'a bil iktirani wa huwa alladhi dalla ala natijatin bi quwwatin wa ikhtusabil hamdiyah wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra wa dhatu haddin asgari sugrahuma wa dhatu haddin akbari kubrahuma wa asgaru fadhakadun diraji wa wasatun yulghaladal intaji. Nah, itu penjelasan apa tentang kias hamli atau silogisme kategoris ya di dalam sulam munawarok. Nah, ini supaya tahu saja bagaimana membacanya dan kemudian maksudnya. Itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.